aku melihat ada wujud kepengecutan intelektual. Pengundangan Itu pasti tadi resmi semua. aku apapun motifnya, ya aku berpesan jangan sampai timbul tadi kepengecutan intelektual, mencoba kabur dari sesi diskusi gitu. Padahal anak muda nggak semestinya punya jiwa pengecut intelektual, harusnya tampil, harusnya show off. Kalau emang benar yang bersangkutan adalah perwakilan anak muda, maka tunjukkan kepada kami. Tunjukin kita anak muda mewakili Gen Z. Sekarang ada seorang pemuda, umurnya sama. Tapi membuat satu kalimat pun tidak mampu. Pidato Gibran pertama adalah tenang. Saya sudah kita krisis literasi, tidak mampu untuk mengucapkan pikiran dengan gaya diplomasi tajam. Padahal saya terangkan tadi, negeri ini diasuh oleh para milenial awal kemerdekaan dengan kemampuan intelektual yang kuat. Apakah mereka lulusan universitas? Tidak. Mereka otodidak, belajar sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik. Tadi kita lihat cuplikan dari BEM UGM dan juga Rocky Gerung ya, yang seperti biasa mengolok-olok Mas Gibran. BEM UGM menyebut Mas Gibran ada kepengecutan intelektual, sedangkan Rocky mengolok-olok Mas Gibran di depan para mahasiswa. Tapi faktanya, Mas Gibran tidaklah seperti itu ya. Mas Gibran malah sering terlibat diskusi dengan para milenial dan juga mahasiswa. Nah, kali ini saya ada video terkait Mas Gibran terlibat diskusi dan tanya jawab dengan para milenial. Para milenial ini mempertanyakan soal kinerja dan langkah yang dilakukan pemerintah Prabowo Gibran untuk Indonesia ke depannya, dan dijawab dengan tegas dan lugas oleh Mas Gibran. Ini seolah menampar muka dari BEM UGM ya, dan juga Rocky Gerung yang selalu nyinyir dan mengolok-olok Mas Gibran. Dan sebenarnya kita tidak perlu merisaukan kinerja dari Gibran ya. Kita tahu bersama dia ada track record bagus sebagai wali kota Solo, dan seharusnya dengan hal tersebut sudah menjawab semua omon-omon dari para pembenci. Oke, tanpa lama basa-basi, mari kita simak dulu video berikut ini. Selamat datang Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Tepuk tangan. Selamat datang di Gereja Kristen Indonesia Jalan Wahid Hasim, Pak Gibran. Terima kasih untuk kesempatan kali ini ya. Perkenalkan, saya Fahmi Bimo Chandra ya. Saya kelas 11 IPS. Saya kali ini bertanya kepada Pak Gibran. Apa target pencapaian Pak Gibran pada tahun 2020? Kesehatan, ekonomi, atau yang lain-lain? Valentino kelas berapa? Kelas 11. Ini kan di sini banyak yang anak-anak muda ya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Kamu tahun lalu lihat debat nggak? Kamu udah bisa nyoblos? Belum. Oh belum? Masih 16 tahun. Hah? Ya masih 16. Masih 16 ya. Tapi pertanyaannya bagus. Beberapa hari ini dan beberapa hari ke depan saya ingin mengunjungi gereja-gereja
yang sedang merayakan ini acara Natal untuk anak dan remaja. Kebetulan hari ini di Wahid Hasyim ini. Kenapa fokusnya di situ? Mungkin teman-teman yang sering melihat saya di TV, saya sering mengunjungi juga tempat-tempat yang sedang mengadakan uji coba makan siang gratis. Kamu sekolah di mana? Saya di SMA Hati Suci. Oke, tunggu dulu ya. Tahun depan. Kenapa kita pengen fokus ke anak-anak remaja? Karena kita nanti dapat bonus demografi. Tahu bonus demografi? Jadi nanti Indonesia isinya anak-anak muda produktif semua. Jadi ini kesempatan Indonesia untuk menuju Indonesia emas, kesempatan kita untuk jadi negara maju karena isinya anak-anak muda semua seperti kamu, Valentino, dan teman-teman yang ada di sini. Tapi tentunya dari pemerintah harus ada dorongan. Jadi kita kasih makan siang gratis, penanganan stunting itu selalu ditegaskan oleh Pak Presiden kita, Pak Prabowo. Stunting harus dikurangi, kalau bisa dienolkan, kemiskinan juga dikurangi, kemiskinan ekstrim. Lalu di tahun depan ini untuk pertama kalinya kita punya anggaran pendidikan itu tinggi, paling tinggi sepanjang sejarah. Jadi kita pengen merenovasi sekolah-sekolah yang sudah rusak, memperbarui alat-alat yang ada di sekolah, labnya segala macamnya. Jadi nanti benar-benar Indonesia itu bisa menuju Indonesia emas, dan motor penggeraknya ya anak-anak muda ini. Jadi hari ini saya di sini, besok mungkin saya ada di Sumatera. Saya juga pengen melihat acara-acara Natal tapi yang ada anak-anak mudanya. Nah itu udah. Kamu belajar yang pintar. Nanti kalau ada kesempatan juga kita banyak sekali kesempatan untuk beasiswa S1, S2 di luar negeri, di kampus-kampus favorit di seluruh dunia. Dan sekali lagi ini fokusnya ke anak-anak dan anak-anak muda seperti kamu. Umur? Saya 16 tahun. Nah pas 16 tahun nanti di tahun 2045 Valentino di umur yang produktif. Itu ya. Oke. Ayo ada lagi ya. Tapi saya juga pengen tahu, kata anak muda pertanyaannya kritis dan pengen tahu apa yang dilakukan pemerintah itu bagus. Share di mana-mana. Silakan Theo. Valentino, makasih ya pertanyaannya. Perkenalkan, saya Theo. Saya sekarang sudah kelas 9 mau berkelas. Saya ada salah satu pertanyaan. Saya baru bikin. Udah disiapin. Undang-undang info lah. Apa saja program prioritas pemerintah untuk remaja dalam perkembangan digital yang pesat saat sekarang ini? Oke. Pertanyaannya hampir mirip nih, tapi kamu lebih spesifik ke remaja ya? Ya. 14 tahun. Ya. Jadi waktu saya masih wali kota Solo, kita bikin yang namanya Solo Technopark. Jadi isinya, kamu cita-citanya apa dulu? Aku sih pengennya masuk dalam sound engineering. Oke, spesifik sekali. Jadi saya bikin di Solo tuh ini kelas di Solo Technoparknya ya, kelas ini, kelas bawah air, underwater welding, sekolah cyber security. Kan sekarang kita banyak serangan hacker itu, cyber security penting sekali. Terus sekolah membuat game banyak sekali. Terus tempat-tempat inkubasi UMKM biar anak-anak mudanya punya jiwa entrepreneurship. Jadi nanti ke depan fokusnya ke anak-anak muda itu. Jadi anak-anak muda kita sentuh, kita kawal, dan kita ini berikan edukasi pelajaran-pelajaran yang benar-benar menjawab tantangan zaman. Jadi kamu tadi pengen jadi sound engineering, terus apa namanya, kamu sekarang di umur 14 tahun dan kamu nanti pengen jadi itu sound engineer. Oke. Itu saya kira pekerjaan yang bagus sekali, fokus dan spesifik. Dan sekali lagi ke depan kita pengen memperbanyak ini pelatihan-pelatihan terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang menjawab tantangan zaman. Itulah tadi kenapa saya jawab ada cyber security, kelas bawah air, inkubasi UMKM, sekolah membuat game.
Terus kemarin juga Pak Menteri dan Menteri sebelumnya, Menteri Pendidikan juga menegaskan akan ada pelajaran coding, programming di tingkat SD, SMP. Nah itu untuk menjawab tantangan zaman. Kira-kira itu Theo, ya? Ya. Oke, ya. Apa kuliah? Kuliah, SMA. Pos kuliah. Salam kenal Mas Gibran, Airin. Ya, salam buat Pak Jokowi, salam buat Mas Kaisang sama Mas Selvi. Ya, Mas yang mau ditanyain Mas, ini kan kayak saya ini generasinya Z gitu ya, teman-teman kan di sini Alpha gitu. Alpha semuanya. Ya, dari Mas Gibran ketika duduk di pemerintahan sekarang kan pasti menghadapi generasi-generasi yang di atasnya. Gimana menghadapi gap generasi itu, Mas? Thank you. Enggak, sebenarnya jangan salah, sekarang Pak Presiden kita, Pak Prabowo itu memberikan banyak ruang untuk anak-anak muda. Saya ada di posisi ini mendampingi beliau. Menteri-menteri banyak yang anak-anak muda juga loh. Menteri, wamen, utusan khusus Presiden banyak yang anak-anak muda. Jadi Pak Prabowo itu sebenarnya memberikan ruang yang sangat luas untuk anak-anak muda. Karena sekali lagi tadi loh, menjawab tantangan Indonesia Emas. Terus teman-teman anak-anak muda kayak Theo yang punya passion atau cita-cita yang sangat spesifik seperti tadi. Jadi sebenarnya kalau ada generation gap nggak ada sih. Jadi yang muda, yang tidak muda saling mengisi. Dan sekali lagi Pak Prabowo memberikan ruang yang sangat luas untuk anak. Ya, itu ya.